Oke, sekarang kita mau coba nyalain mesinnya. Masih pakai kunci kontak biasa, kita putar. Indikator nyala semua. Kita starter. Oke. Sangat halus suara mesinnya, hampir tidak terasa. Cuma dia masih ada sedikit getaran mesinnya ya kalau kita aware. Jadi nggak begitu halus. Oke, kita coba jalan. Suara mesinnya halus banget, hampir nggak berasa. Cuma dia masih ada suara bannya agak masuk. Tapi masih dalam tahap wajar ya. Dan kalau dibandingin sama mobil-mobil kayak Altis, kayak Civic, masih jauh lebih senyap ini. Kabinnya kedap. Suara luar juga nggak masuk. Dan gua rasa ini setirnya cukup berat. Sama beratnya mungkin sama Honda CR-V yang generasi ketiga. Sangat empuk sekali. Jadi kalau misalnya kena posisi tidur segala macem, dia rasanya masih enak gitu. Jalan bergelombang pun dia masih empuk banget. Jadi masih nyaman ya. Cuma kalau dibandingin sama Toyota Camry yang generasi sebelumnya, yang generasi ke-6, dia memang suspensinya nggak seempuk yang versi sebelumnya. Agak sedikit lebih keras sedikit aja, tapi jauh lebih stabil di jalanan. Terus handlingnya dibandingin Camry yang generasi ke-6, dia masih lebih stabil ini. Walaupun body roll, limbungnya masih berasa. Dan ini ya, kita belokin ini masih, kita begini aja berat loh. Jadi kayaknya emang setirnya nggak didesain untuk dipakai sendiri gitu. Suara klaksonnya juga aneh. Nggak seperti mobil mewah, tapi sudah lebih dari cukup klaksonnya. Dan ini juga kepala enak ya, bisa maju mundur. Overall mobil ini cukup enak dikemudikan dengan bantuan suspensi yang baru, jauh lebih enak. Nggak begitu liar seperti yang kemarin, terlalu empuk, tapi nggak terlalu keras juga. Jadi dia main aman di tengah, moderate lah. Dia juga punya eco indikator di sini. Nah, di sebelah kanan juga ada yang naik nih. Tuh kan ada, semakin hemat dia semakin tinggi. Makanya kalau dibandingin sama Camry sebelumnya yang mesinnya 1400 cc, yang 1500 cc ini dia lebih hemat bahan bakar, jauh lebih hemat. Kemarin gue coba jalan jauh, dia dapat 115. Sekarang ini kalau tadi kita coba kebut-kebut di bawah 110 km per liter. Ini ada, ini ya indikatornya ya, ya unik indikatornya. Kalau misalnya kita gas sedikit, agak kenceng. Tuh, indikator ekonya langsung hilang. Menurut majalah luar, katanya mesin 2500 cc Camry terbaru ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 hanya dalam 8,1 detik. Cuma gua rasa kayaknya nggak secepat itu, tapi memang sangat cepat dan sangat halus. Jadi nggak berasa nyentak ketika kita berakselerasi. Dan gue suka transmisinya cukup responsif. Jadi ketika kita mau langsung ngegas, dia jedanya nggak begitu berasa cepat gitu, langsung turun, langsung meng gitu kan. Dan kalau digas di atas 4000 rpm, dia suara mesinnya mulai masuk. Oh iya, tenaganya juga rasanya ini dia bukan bermain di putaran bawah atau putaran atas, tapi di putaran menengah. Jadi kayak misalnya di atas 3000 itu dia baru tenaganya enak banget, baru berasa. Habis itu setelah 5000 rpm tenaganya agak kurang. Tapi memang sih terasa banget tarikannya enak, lembut dan cepat. Jadi siapa bilang kalau misalnya mobil 0 ke 100 mau kenceng itu harus berasa nyentak-nyentak, tapi ini halus banget. Dia sudah membuktikan bahwa mobil ini bisa halus dan berakselerasi dengan cepat. Jadi Toyota Camry ini akselerasinya cepat, mesin barunya bagus, tapi dia tetap lembut dengan transmisi baru. Oke, kalau mau soal kecepatan mungkin pasti dong kenceng ya mobil 2500 cc, tapi gue suka dia irit. Seperti yang gue duga, di kecepatan tinggi dia lebih stabil dibandingin Camry generasi sebelumnya, dan dia masih terasa empuk suspensinya. Jadi benar-benar nyaman, apalagi buat penumpang belakang. Namun ku bisa merasakannya.
saat bermanuver seperti ini ya, itu masih berasa banget, tapi nggak separah yang sebelumnya. Generasi ke-6, generasi 7 ini sudah jauh lebih stabil, meskipun masih terasa body rollnya banget ya, masih terasa banget ya gitu. Dan gue suka mobil ini punya turning radius, dia tuh pendek, mobil khas Toyota ya. Toyota itu selain Toyota Rush, dia itu pendek-pendek, jadi kalau buat muter tuh gampang gitu, radius putarnya tuh gampang. Ungkapkan rasa cinta. Ya akhirnya kita tiba di penghujung acara. Sialah, penghujung acara emang apaan? Oke, jadi Toyota Camry terbaru ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Camry generasi sebelumnya. Dia lebih cantik tampilannya, lebih enak dikendarai, dan tentunya juga lebih canggih dibandingin edisi sebelumnya. Nah, buat Anda yang sedang kepikiran mencari mobil baru, mobil ini pastinya layak menjadi pilihan, apalagi jika Anda menggunakan supir pribadi. Karena mobil ini tidak kurang nyaman jika digunakan sendiri ya. Memang sih Toyota Camry di Indonesia digunakan sebagai mobil-mobil mewah, mobil-mobil pejabat. Bahkan yang generasi kelima, Toyota Camry dipakai oleh menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid pertama. Jadi makanya nggak heran kalau image Toyota Camry sangat lekat dengan mobil-mobil mewah. Sampai sini aja review kita saat ini. Jadi mobil dengan harga 500 juta kurang 2 juta ini sudah sangat bagus sekali. Tapi kalau misalnya kalian punya uang berlebih, tambah sedikit lah buat beli tipe V. Subscribe terus di channel YouTube kita, dan jangan lupa klik like di Facebook kita, Twitter kita, dan tentunya kunjungi terus website kita di automax.com untuk berita-berita otomotif terbaru lainnya. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ini gue takut yang punya mobil marah, jadi pamit dulu ya. Dah. Cinta